Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya. Pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur karena anugerah kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada di tempat ini. Amin. Dalam kondisi yang sehat. Amin. Engkau mengumpulkan kami walaupun dalam jumlah yang terbatas untuk kami boleh bersama-sama kami meninggikan nama-Mu, kami memuji dan kami menyembah Engkau ya Allah kami yang Amin. luar biasa ya. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh hati kami rindu untuk kami memberikan penyembahan yang terbaik kami. Amin. Memberikan pujian yang terbaik kami pada pagi hari ini. Benar. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Iya. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur hanya bagi hormat kemuliaan Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai terlebih dahulu. Amin. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji bagimu Tuhan. Segala kemuliaan bagimu. Sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari lambaikan tangan kita katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur benar Tuhan Hanya bagi segala puji hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita lambaikan tangan, kita katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah benar Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya.
kemuliaan buat Allah kita. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita nyanyikan kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini. Karena cinta-Mu, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama katakan, kemurahan-Mu benar Tuhan, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji-Mu, bawa lidahku benar Tuhan memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu benar Tuhan, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami memuji-Mu Tuhan. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu benar Tuhan, lebih dari hidup. Benar Yesus, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes Lord. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, haleluya, lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu benar Tuhan, lebih dari hidup. Oh, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Yes,
Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu, yes Lord, lebih dari hidup. Amin, haleluya. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, haleluya. Kemurahan-Mu besar Tuhan, kemurahan-Mu dahsyat. Haleluya. Luar biasa, lebih dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan, yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Kau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kalau kami boleh sehat sampai hari ini,
Itu karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Kalau pagi hari ini kami boleh beribadah secara offline, Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu, Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu yang luar biasa, Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu ada tengah-tengah kami, menguatkan kami, membebaskan kami, Tuhan, memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu, Tuhan? Biarlah seluruh hidup kami boleh mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami, sepenuh kekuatan kami, Tuhan. Melayani Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami, Tuhan. Engkau sungguh baik, Tuhan. Engkau sangat baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami, Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Segala kebaikan-Mu, benar, Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia dalam hidup kami. Kau Allah yang setia, katakan Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, Tuhan benar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku, yes Lord. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa Tuhan? Dengan
apakan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Yes Lord, segenap hatiku Tuhan, amin, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Pak. Sekali lagi, dengan apa kami balas Tuhan? Yes Lord, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur ku bersyukur padamu. Ku bersyukur sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Segenap hati kami Tuhan menyembah-Mu, segenap jiwa kami. Haleluya. Haleluya. Ya Namasyanamu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat hadirat-Mu yang begitu luar biasa pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah-Mu Tuhan. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan, dan aku di dalam Engkau. Maka Engkau akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu gak dapat berbuat apa-apa. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih. Sekali lagi katakan, dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada
Dengan apa ku balas Tuhan? Hambanya. Haleluya, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, sekali lagi katakan, dengan apa kan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Hari beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami berterima kasih, kami mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini, Kau berikan kami kesempatan yang indah untuk kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga di pagi hari ini. Kami tahu ini semua adalah karena kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau bersimpuh di hadapan-Mu. Kami mau memberikan hati dan telinga kami untuk mendengarkan Bapa berbicara kepada kami. Ya Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami semua yang saat ini berkumpul di ruangan ini. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang masih ada di rumah, yang mengikuti acara ini melalui YouTube. Bapak, biarlah kiranya kami semua ada di hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan Bapak berbicara. Kami rindu Bapak memberkati kami dengan firman-Mu ya Bapak. Karena hanya firman yang dari Bapak saja yang memberi kami kehidupan. Bapak di surga, kami mohon Kau mengurapi kami semua, Kau memberkati kami semuanya pagi hari ini. Dan biarlah kiranya Bapak menaruh perkataan-perkataan Bapak dalam mulut anak-Mu ini, yang Bapak pakai untuk berkata-kata, menyampaikan perkataan-perkataan yang dari Bapa saja. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman kebenaran-Mu. Kami sambut suara-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini tanggal 18 Oktober kita bisa bersama-sama ada di tempat ini. Kita berkumpul meskipun dalam jumlah yang terbatas, karena kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Kita semua juga tetap harus menjaga jarak, kita pakai masker, ya kan? Pakai hand sanitizer pada saat kita masuk ruangan ini dan juga nanti pada waktu kita meninggalkan ruangan ini Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, kita sudah bisa memulai untuk ibadah secara tatap muka. Ya. Sehingga kita, kalau selama ini melalui YouTube, kita mungkin ada sebagian di antara kita yang kurang bisa menikmati atau kurang bisa dengan leluasa untuk kita bisa memuji, menyembah. Ya, ada sebagian kita yang mungkin rasanya kok seperti orang nonton begitu.
ya. Tapi pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk beribadah. Ya, amin. Oke, suaranya terlalu besar ya. Atau mungkin ada yang belum dimatikan mic-nya, Pak? Baik, Bapak Ibu Saudara, supaya tidak mengganggu nanti dalam. Puji Tuhan, ya, dan itu sesuatu yang patut kita syukuri pagi hari ini, Bapak Ibu, ya, kita bisa bersama-sama di sini. Dan bagi saya secara pribadi, dan saya berharap juga bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, di tempat ini, di GSKI Salib Kristus Surabaya ini, ya, ini juga merupakan ibadah perdana, ya, ibadah perdana kita, karena keberadaan GSKI Salib Kristus ini secara resmi mungkin baru bulan Agustus kemarin, ya. Dan setelah kita melakukan persiapan-persiapan, berdoa, maka hari ini saya kira adalah memang benar-benar waktu Tuhan untuk memulai ibadah perdana GSKI Salib Kristus Surabaya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah yang akan kita dengarkan bersama pagi hari ini adalah ingatlah akan keselamatan jiwamu. Ya, ingatlah akan keselamatan jiwamu. Tema ini terambil dari 1 Petrus 1, ya, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Ya. Tema ini terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya ke-9 dan 10. Di sana dikatakan bahwa karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nah, jadi tema pagi hari ini, ingatlah akan keselamatan jiwamu, terambil dari 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10. Itulah. Jadi tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita melihat bagaimana Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan di dalam kedaulatan Allah, dan kemudian kepada bangsa pilihannya ini Allah mempercayakan hukum-hukumnya. Allah mempercayakan pengenalannya akan Allah yang benar. Elohim Yod-Heh-Wah-Heh. Ya, karena orang Israel, orang Yahudi tidak merasa tidak pantas, tidak hormat kalau menyebut Elohim Yahweh. Jadi mereka menghilangkan vokalnya sehingga hanya dibaca Yod-Heh-Wah-Heh. Ya. Kalau kita mau tahu Allah yang benar, maka kita harus bertanya kepada bangsa Israel ini, bangsa pilihan Allah ini. Ya. Kepada mereka kita akan diberitahu siapakah Allah yang benar itu. Ya. Karena memang kepada umat pilihan inilah sebenarnya Allah pertama kali menawarkan, menyiapkan keselamatan, ya, yang dari Allah itu. Tetapi sayangnya mereka kemudian tidak memahami nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab para nabi mereka. Sehingga mereka tidak tahu dan tidak mengerti ketika Tuhan Yesus Kristus datang di tengah-tengah mereka. Mereka justru malah menolaknya. Bahkan kemudian mereka malah menyalibkan dia. Tetapi oleh karena itulah juga maka kita yang bukan bangsa pilihan, kita yang bukan bangsa Israel, bukan bangsa Yahudi, pada akhirnya beroleh undangan keselamatan, panggilan keselamatan ini. Ya. Karena memang bangsa Israel menolaknya, kemudian Allah
memberikan undangan keselamatan atau panggilan keselamatan ini juga kepada bangsa-bangsa lain dan sampai kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan. Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan surga yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan pesta perjamuan kawin yang dicatat di dalam Injil Lukas 14, 15 sampai dengan 24 dan Injil Matius 22 sampai dengan 14. Ya. Bapak Ibu, kita memang tidak sempat untuk baca ayat-ayat ini, kisah ini, tetapi saya percaya Bapak Ibu kita semua sudah pernah mendengar kisah ini. Ya, perumpamaan Tuhan Yesus tentang pesta perjamuan kawin itu. Ya. Waktu kita sangat terbatas untuk sementara ini karena kita akan menyelesaikan ibadah kita dalam waktu 1 jam, 5 menit, 10 menit atau paling lama 15 menit. Ya. Itu jadi mungkin nanti ada situasi yang sudah normal kita baru bisa membuka ayat-ayat itu dan membacanya secara lengkap. Ya. Tapi kita tahu bahwa perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu mengenai pesta perjamuan kawin, ya, yang berbicara tentang perumpamaan tentang kerajaan surga, ya Bapak Ibu. Dan di dalam perumpamaan itu Yesus bercerita mengisahkan tentang seorang raja yang mengadakan pesta perjamuan kawin dan raja tersebut kemudian mengundang orang-orang yang diundangnya, yang telah diberinya undangan. Ya. Undangan sudah diberikan, belum diberikan, undangan sudah dikirimkan. Ya. Dan kemudian raja tersebut sudah mempersiapkan tempat pesta perjamuan kawin itu dan kemudian menjelang hari pesta perjamuan kawin tersebut berlangsung. Ternyata orang-orang yang telah diundang oleh raja tersebut untuk hadir dalam pesta perjamuan kawin tersebut ternyata tidak mau datang. Ya, ternyata tidak mau datang. Sehingga akhirnya kemudian raja itu menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang, untuk memanggil orang-orang yang di persimpangan-persimpangan jalan untuk datang ke perjamuan kawin yang telah disiapkannya. Inilah penggambaran bagaimana Allah yang digambarkan sebagai raja itu sesungguhnya sudah memanggil bangsa Israel. Tapi mereka menolaknya. Dan akhirnya raja itu menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil banyak orang dan setiap orang di persimpangan-persimpangan jalan untuk datang. Dan itulah sebenarnya termasuk kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena Israel menolaknya, maka kita dipanggilnya. Amin. Nah, dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Lukas 14 dan Matius 22 ini, Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar tentang 3 tipe orang dalam meresponi panggilan atau undangan untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu. Yang digambarkan dengan pesta perjamuan kawin itu. Dan 3 tipe orang ini, karena tadi saya katakan bahwa kitalah orang-orang yang kemudian ada di persimpangan-persimpangan jalan itu yang kemudian diundang oleh raja itu untuk hadir dalam pesta perjamuan kawin itu. Maka 3 tipe orang yang akan kita pelajari bersama ini seharusnya juga menjadi sebuah introspeksi. Menjadi sebuah perenungan. Apakah saya sudah termasuk tipe orang yang benar diharapkan oleh sang raja yang mengadakan pesta perjamuan kawin itu untuk hadir di dalam pesta perjamuan kawin itu, menikmati
seluruh kemeriahan ya, di dalam pesta itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dengan teliti Lukas 14 tadi itu dan juga Matius 22 itu, maka yang pertama kita akan menemukan di dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-20, Bapak Ibu Saudara. Tipe orang yang pertama. Tipe orang yang pertama. Mereka ini adalah orang-orang yang menolak untuk datang ke dalam pesta perjamuan kawin itu dengan berbagai-bagai alasan. Ada yang mereka karena baru saja membeli ladang, sehingga kemudian mereka beralasan, minta maaf, saya harus melihat ladang yang baru saya beli. Ada yang baru saja membeli 5 pasang lembu kebiri dan berkata, minta maaf, tidak bisa datang karena saya mesti harus mencoba lembu tersebut. Satunya lagi beralasan karena baru saja menikah, minta maaf juga. Bahkan mereka menolak dengan sopan, dengan berkata, minta maaf. Minta maaf. Tapi apapun yang dikatakan, intinya adalah bahwa mereka tidak bersedia untuk hadir dalam pesta pernikahan itu. Padahal mereka sudah diundang dan padahal mereka sudah menerima undangan tersebut. Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan adalah betapa hari-hari ini, kalau kita bawa dalam konteks hari ini Bapak Ibu, betapa banyak orang sesungguhnya yang dipanggil. Allah mengasihi semua manusia. Dan Allah tidak menghendaki sebenarnya seorang pun binasa. Allah mau memanggil mereka untuk bisa datang, untuk bisa hadir dalam pesta pernikahan yang disiapkannya. Tetapi betapa banyak hari ini, bahkan di antara orang-orang yang sudah menerima undangan itu, mereka terlalu sibuk dengan dunia ini dan dengan hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk dapat memuaskan jiwa mereka dengan berbagai-bagai kesenangan, Bapak Ibu. Dengan berbagai-bagai kebahagiaan yang bisa diberikan oleh dunia ini. Sehingga sekalipun kemudian ketika mereka dipanggil, ketika mereka diundang untuk masuk ke dalam kerajaan surga, yang digambarkan dengan pesta perjamuan kawin itu. Dan memang kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, ya, pada pasal 19 ayat yang ke-6, 9, kita memang melihat akan ada pesta perjamuan kawin anak domba. Tetapi sekalipun undangan diberikan dan panggilan diberikan, terlalu banyak orang-orang yang sibuk dengan dunia ini, sibuk dengan hidupnya sendiri. Mereka lebih memilih untuk menikmati dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ilah zaman ini, Mamon, telah menyeret mereka dengan pola hidup duniawi yang semata-mata mengejar berbagai-bagai kesuksesan, berbagai-bagai keberhasilan, yang semuanya diukur dengan pencapaian-pencapaian jabatan, pengumpulan-pengumpulan materi, dan kesenangan-kesenangan dunia yang bisa diraih, yang bisa dinikmati sebanyak-banyaknya. Inilah tipe orang yang pertama. Tidak peduli apakah mereka menyebut dirinya orang Kristen hari ini.
Karena sejatinya kekristenan hari ini sudah jauh dari standar kekristenan mula-mula. Hari ini kita melihat ada banyak orang kalau kita minta KTP-nya, di KTP-nya tertulis agama Kristen. Karena memang tidak bisa dipungkiri fakta bahwa kekristenan itu hari ini telah mengalami perubahan bentuk, mengalami degradasi sampai hanya menjadi agama. Padahal kekristenan itu sejatinya bukan agama. Tuhan Yesus tidak pernah datang untuk membawa agama, kan? Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidupnya, mengajarkan cara hidupnya, supaya diteladani, supaya diikuti oleh para pengikut-pengikutnya. Yang kemudian pengikut-pengikut tersebut di Antiokhia, setengahnya diejek oleh orang-orang Antiokhia pada waktu itu. Mereka menyebut orang-orang pengikut-pengikut Kristus itu yang menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus itu. Mereka menyebut orang-orang tersebut dengan sebutan Kristen, yang artinya adalah Kristus kecil atau pengikut Kristus, seperti Kristus. Sejatinya sebutan itu juga adalah merupakan setengahnya ejekan. Ketika masyarakat pada umumnya itu melihat gaya hidup, cara hidup dari para pengikut Kristus itu. Tetapi hari ini kita tidak bisa memungkiri sebuah fakta bahwa kekristenan yang seperti itu, yang mula-mula itu adalah pengikut Kristus itu, telah bermutasi, mengalami degradasi, menjadi hanya agama Kristen. Sehingga kalau kita melihat hari ini di KTP banyak orang tertulis agama Kristen, tetapi sejatinya mereka tidak menjalani hidup Kristen. Sejatinya mereka menolak hidup seperti Kristus itu. Mereka sesungguhnya menolak undangan, panggilan untuk hadir dalam pesta pernikahan itu, Bapak Ibu. Karena mereka memang lebih memilih untuk menikmati dunia hari ini. Dan sengaja atau tidak, sadar atau tidak, mereka telah melupakan, bahkan tidak peduli dengan keselamatan jiwa mereka di dalam kekekalan. Inilah tipe orang yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin tipe ini tidak ada di ruangan ini dan juga tidak ada di ruangan-ruangan di rumah sahabat-sahabat salib Kristus yang sedang menonton di YouTube. Tapi tipe ini mungkin adanya di pedalaman yang saya nggak tahu di sanalah pokoknya. Bukan di tempat ini. Bukan ada di antara kita. Amin. Ya, Bapak Ibu. Ini tipe orang yang pertama. Orang yang kedua sekarang. Tipe yang kedua kalau kita lihat dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Lukas 14 dan Matius 22 itu, Bapak Ibu Saudara, kita bisa membacanya di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-12. Ini adalah tipe orang yang kedua. Ya. Yaitu orang-orang yang hadir di dalam pesta perjamuan kawin tersebut, tetapi kemudian mereka didapati oleh sang raja yang mengundang mereka dalam pesta perjamuan kawin tersebut, mereka tidak memakai pakaian pesta. Ini tipe orang yang kedua. Orang-orang ini datang, memenuhi undangan panggilan ke pesta perjamuan kawin tersebut, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemudian raja yang mengadakan pesta perjamuan kawin tersebut mendapati mereka, menemukan mereka tidak menggunakan, tidak memakai pakaian pesta. Dan kalau kita baca di dalam Matius 22 itu,
Maka kemudian orang yang memenuhi panggilan tetapi tidak memakai pakaian pesta ini, kemudian dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Yang dikatakan di sanalah terdapat ratap dan ketak gigi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga melihat sebuah fakta. Bagaimana ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang ada di sekeliling kita. Di mana pengajaran-pengajaran itu juga mengambil ayat-ayat Alkitab. Membacakan ayat-ayat Alkitab ketika mereka mengajarkan pengajaran-pengajaran lewat khotbah-khotbah mimbar, lewat pendalaman-pendalaman Alkitab, lewat persekutuan-persekutuan doa. Yang mereka ajarkan bahwa setiap orang yang menyebut dirinya Kristen pasti sudah memperoleh jaminan keselamatan jiwanya. Tidak peduli apapun keadaannya. Anugerah Allah itu cukup. Salib Kristus itu sudah cukup menyelesaikan segalanya. Mereka menipu orang-orang Kristen yang tulus hatinya itu dengan jaminan keselamatan palsu, Bapak, Ibu, Saudara. Mereka mengajarkan bahwa kekristenan atau menjadi orang Kristen itu mudah. Cukup dengan percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mungkin dilanjutkan dengan upacara seremonial baptisan air. Setelah itu sudah, itu cukup. Kepada orang-orang tersebut, mereka para pengajar-pengajar ini dengan pengajaran-pengajarannya yang palsu itu mengatakan bahwa engkau sudah Kristen, engkau sudah diterima di dalam kerajaan surga. Jaminan keselamatan kalian itu pasti. Betapa ironi. Tapi inilah fakta hari ini. Banyak pengajaran-pengajaran yang menawarkan keselamatan jiwa yang murahan. Sehingga kemudian dengan pengajaran-pengajaran yang demikian, ada banyak orang-orang yang sejatinya adalah orang-orang yang tulus mau mencari Tuhan. Tetapi kemudian mereka terjebak dalam pengajaran-pengajaran keselamatan yang murahan ini. Orang-orang itu sebenarnya datang dengan tulus. Tetapi mereka tidak diperlengkapi. Kepada mereka tidak dikenakan pakaian yang layak, yang pantas, yang seharusnya. Untuk layak bisa hadir. Bertemu dengan sang raja yang mengadakan pesta perjamuan tersebut. Kepada orang-orang yang tulus itu, para pengajar-pengajar ini, entahkah mereka penginjil, entahkah mereka hamba Tuhan, entahkah mereka pendeta, atau bahkan mungkin mereka gembala, mereka mengajarkan Injil yang palsu, keselamatan yang palsu, yang hanya bersifat seremonial, agamawi. Orang-orang tulus yang kemudian diminta untuk mengucapkan kalimat percaya dan kemudian dibaptis itu. Mereka hanya diminta atau disarankan untuk yang penting rajin datang kebaktian, yang penting rajin bawa persembahan, yang penting rajin mengembalikan persepuluhan. Maka pasti masuk surga.
Inilah Injil palsu yang menawarkan jaminan keselamatan palsu. Yang membuat banyak orang yang tulus hatinya tertipu. Sehingga mereka akhirnya tidak mempersiapkan diri. Mereka tidak memiliki perjuangan yang sungguh-sungguh untuk memakai pakaian pesta, untuk berkeadaan layak dan berkenan. Dan kita melihat di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tadi itu. Akhir daripada orang-orang ini adalah mereka dicampakkan ke neraka. Tentu saja pasti akan bersama-sama dengan orang-orang yang mengajarkan Injil yang palsu itu. Kita mesti hari ini semakin waspada, semakin berjaga-jaga Bapak Ibu. Tidak hanya berjaga-jaga karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Tetapi kita juga lebih daripada itu berjaga-jaga dengan banyaknya pengajaran-pengajaran yang palsu ini. Kita mesti memiliki filter dan kepekaan untuk menguji roh. Dan memiliki hati nurani untuk bisa mendengarkan apakah yang saya dengar ini sungguh-sungguh adalah firman Tuhan. Sungguh-sungguh adalah pengajaran yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal, jaminan keselamatan yang asli dan bukan yang palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah tipe yang kedua. Orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya. Sehingga mereka hadir dalam pesta pernikahan itu dengan tidak berpakaian pesta. Dengan berkeadaan tidak layak, dengan berkeadaan tidak pantas. Dan tipe yang ketiga tentu saja adalah ini yang seharusnya kita semuanya orang-orang Kristen, pengikut Kristus, harusnya menjadi tipe orang yang ketiga. Orang-orang yang hadir dalam pesta perjamuan kawin dengan memakai pakaian pesta. Ya. Maka di sini kita bisa melihat bahwa makna pakaian pesta ini adalah tentang kepatutan, kelayakan, kepantasan, dan keberkenanan. Sesuatu yang memang harus kita miliki ketika kita bertemu dengan Allah itu. Adalah tidak mungkin kita bertemu dengan Allah yang maha kudus, yang maha mulia, yang maha besar itu dengan pakaian compang-camping. Oleh karena itu maka tentu kita harus berjuang supaya kita memiliki keberkenanan ini. Yang olehnya nanti Allah akan sangat disukakan, sangat disenangkan. Karena pakaian pesta ini sejatinya yang menyukakan hati Allah, yang menyenangkan hati Allah itu adalah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus itu mengenakan gairah Kristus. Mengenakan semangat Kristus dan mengenakan cara hidup Kristus itu. Barulah kita layak, kita berkenan, kita pantas disebut sebagai pengikut Kristus. Jadi pakaian pesta yang akan membuat kita berkenan, kita pantas layak itu sebenarnya adalah mengenakan Kristus itu sendiri.
Dalam Galatia 3 ayat 27, Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu bisa catat ayat-ayat ini dan Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ya, Galatia 3 ayat 27 dikatakan di sana bahwa kita telah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus. Jika kita telah dibaptis dalam Kristus. Nah, ini juga ayat yang seringkali kemudian dipelintir. Sudah dibaptis kan? Sudah mengenakan Kristus. Sudah selesai. Hidupmu sudah tersembunyi di dalam Kristus. Jadi tidak perlu lagi mengusahakan apa-apa. Tidak perlu lagi mengupayakan keselamatan. Ya memang kita tidak mengupayakan keselamatan. Keselamatan itu anugerah melalui karya salib Kristus. Tetapi setelah kita menerima anugerah itu, kita yang sudah selama ini hidup dengan compang-camping itu, apakah kita tidak kemudian harus meresponi dengan takut dan gentar dan dengan perjuangan untuk mempercantik, mendandani kecompang-campingan kita yang selama ini sudah kita jalani. Cara berpikir, pola hidup. Maka kemudian kita mesti harus mengenakan Kristus. Dan memang ayat di dalam Galatia 3:27 ini mengatakan, jika kita dibaptis di dalam Kristus, kita telah mengenakan Kristus. Persoalannya sekarang, dibaptis di dalam Kristus itu seperti apa? Apakah dibaptis di dalam Kristus itu kemudian sama dengan seremonial baptisan? Orang cukup kemudian disuruh mengaku percaya Yesus Tuhan dan kemudian dicemplungkan ke dalam air. Dan setelah keluar dari air berarti mereka sudah mengenakan Kristus. Ya tentu saja kan tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Karena dari beberapa ayat yang lain tentu saja di mana Alkitab menjelaskan Alkitab itu sendiri kita sesungguhnya kalau mau jujur kita juga sudah tahu jawabannya. Bahwa arti dibaptis di dalam Kristus itu, kalau kita lihat di dalam Roma 6 ayat 3, dibaptis dalam Kristus itu adalah bahwa kita telah dibaptis dalam kematiannya. Coba kurang jelas apa ayat ini. Dan kematian Kristus itu dikatakan di dalam Roma 6 ayat 10 adalah kematian terhadap dosa. Sehingga kita pun telah mati bagi dosa dan hidup hanya bagi Allah dalam Kristus Yesus. Melalui ayat ini kita sebenarnya sudah bisa tahu dengan jelas bahwa dibaptis dalam Kristus itu bukan cuma sekedar dicemplungkan, bukan cuma sekedar mengucapkan kata percaya dan kemudian ditenggelamkan ke dalam air. Tetapi dibaptis dalam Kristus itu artinya bahwa kita sungguh-sungguh menyatakan diri mati bersama-sama dengan Kristus. Mati terhadap dosa dan hidup hanya bagi kepentingan Allah dan kerajaannya. Tapi hari ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak mengajarkan hal ini. Sungguh sangat ironis dan sungguh ini menjadi sebuah PR besar termasuk bagi saya untuk bisa supaya ada semakin banyak orang-orang yang tulus hatinya yang mau mencari Tuhan, yang mau memenuhi panggilan untuk datang dalam pesta perjamuan kawin, supaya mereka tidak diselewengkan oleh serigala-serigala berbulu domba. Kita mesti harus mengerti Injil yang benar, Injil Kristus itu. Karena memang sesungguhnya dibaptis dalam Kristus, yang artinya adalah mati bersama-sama dengan Kristus, mati terhadap dosa, dan hidup hanya bagi kepentingan Allah itu, ini sebenarnya paralel dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 16 ayat 25, Markus 8 ayat 35, Lukas 9 ayat 24. Sebenarnya ini paralel ketika kemudian Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan Yesus.
Barang siapa mau kehilangan nyawanya, mati bersama-sama dengan aku, kata Tuhan Yesus. Ia akan memperoleh nyawanya. Ia akan memperoleh keselamatan jiwanya. Ayat-ayat ini sebenarnya terang benderang Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin, saya percaya dan saya juga berdoa, kita semua yang ada di tempat ini, di ruangan ini, dalam ibadah tatap muka, dan semua orang, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita salib Kristus yang ada di rumah, yang menyaksikan, kita menjadi orang dengan tipe yang ketiga ini. Orang-orang yang memang memahami, mengerti kebenaran itu secara benar. Kebenaran yang benar-benar benar, Injil yang murni, Injil Kristus. Dan kemudian kita berjuang bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi kita berjuang untuk kita didapati berkenan ketika kita masuk dalam pesta perjamuan. Bukan keselamatannya yang kita upayakan, karena keselamatan itu ada di dalam salib Kristus. Tetapi kita harus datang, kita harus meresponi setelah kita menerima salib itu. Untuk kita hidup kita ini berkenan di hadapan Allah. Yang sama dengan kita mengenakan pakaian pesta. Yang itu artinya kita mengenakan Kristus. Kalau kita dibaptis di dalam Kristus, yang artinya kita mati bersama-sama dengan Kristus. Mati terhadap dosa dan hidup hanya bagi amin Bapak Ibu Saudara. Kita mesti harus sama-sama kita berjuang ya, dalam komunitas ini. Mari kita mendengar Injil yang benar dan kemudian kita berjuang bersama-sama untuk kita bisa melakukan, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar ya. Supaya pada waktunya nanti kita didapati tidak telanjang, tapi sungguh-sungguh kita berpakaian kekudusan, berpakaian kesucian, dan kita mengenakan Kristus. Amin. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan jiwa kita itu bukan hanya berarti bahwa jiwa kita terhindar dari neraka dan boleh masuk ke surga. Tetapi keselamatan jiwa kita itu sejatinya adalah keberkenanan Allah atas keadaan jiwa kita yang telah berkeadaan kudus, berkeadaan sempurna. Karena memang Allah yang kita sembah itu yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Dan kita yang ada di dalam Kristus, memang kita dimungkinkan, diberi kesempatan untuk bisa menjadi kudus dan sempurna melalui Kristus. Karena memang kepada kita yang menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat, kepada kita sesungguhnya sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita mau sungguh-sungguh menggunakan kuasa itu. Yang pada kesempatan pagi ini tentu saya tidak membahasnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, inilah keselamatan jiwa kita sejatinya. Keberkenanan Allah atas keadaan jiwa kita yang telah menjadi kudus dan sempurna, sehingga kita layak, pantas, berkenan di hadapan Allah untuk menikmati pesta perjamuan kawin anak domba itu. Amin. Maka kita mesti memiliki kepekaan berjalan bersama dengan Roh Kudus ketika waktu Tuhan, ketika momentum-momentum kairos-kairos yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Supaya kita menggunakan waktu-waktu itu sungguh-sungguh dalam sebuah perjuangan untuk mendandani manusia batinnya kita. Karena kita tidak tahu kapan jantung kita ini berhenti berdetak. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu. Maka itu kita mesti harus senantiasa bersiap-siap, berjaga-jaga senantiasa. Waktu-waktu Tuhan, momentum-momentum yang Tuhan berikan, kairos-kairosnya di dalam hidup kita, harus sungguh-sungguh kita gunakan.
kita harus mendengarkan suaranya. Karena itu Bapak Ibu, kepada setiap kita yang sudah dipanggil, yang setiap kita sudah menerima undangan, hari ini ketika kita mendengar firman ini, janganlah kita mengeraskan hati. Marilah kita sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita. Sungguh-sungguh kita serius dengan iman percaya kita kepada Kristus. Agar kita benar-benar bisa sampai kepada tujuan daripada iman itu, yaitu keselamatan jiwa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah tatap muka kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu, Aku Mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Biarlah ini menjadi sebuah pengakuan yang benar-benar keluar dari hati kita. Benar-benar kita mengasihi Tuhan. Benar-benar kita mau merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kita memegang perintahnya dan sungguh-sungguh mau melakukannya di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama kita menyanyikan lagu. Aku mengasihi Engkau Yesus, amin, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Sekali lagi kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan, amin, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh hati, Bapak Ibu Saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus, Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya Tuhan. Dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan Tuhan,
Amin ya Tuhan. Aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Amin kamu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Amin. Hati. Amin. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ya Tuhan, Engkau menilik hati kami saat ini Tuhan. Sungguh kami mau sungguh hati berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Oh, aku mau pegang perintah-Mu. Aku mau lakukan ya Tuhan. Sungguh-sungguh kami mau menyiapkan diri kami di sepanjang sisa hidup kami ini Tuhan. Sungguh-sungguh kami mau keadaan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami mengenakan pakaian pesta, kami mengenakan Kristus itu. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory, glory. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Mari kita mengangkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan memohonkan berkat yang dari Bapa dan kita mengucap syukur untuk anugerahnya yang besar bagi kita semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau sudah menolong kami, bahkan Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam pujian penyembahan dan kebaktian kami saat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu, sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan kami Bapa. Kiranya Bapa memberkati kami dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang dari surga turun atas kami semua. Saat ini ya Bapa, Engkau memperhatikan akan setiap pekerjaan tangan kami. Engkau memperhatikan setiap apapun usaha yang kami lakukan. Sekolah anak-anak kami. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan kami hari-hari ini. Bapak, Engkau meniliknya satu persatu. Dan kami percaya saat ini kami sungguh-sungguh sudah menerima berkat yang dari Bapa di surga. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus turun atas kami semuanya saat ini. Terima kasih Bapa. Sukacita, damai sejahtera yang dari Bapa itu. Dan terlebih lagi berkat kebenaran-Mu itu sungguh memuaskan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua kita ini diberkati, kita katakan sama-sama. Amin, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara.